bab menggemarkan tentang membaca doa kesusahan, kerisauan dan kesedihan. Artinya apabila kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan risau, dalam keadaan duka cita, maka kita disuruh, digemarkan untuk membaca doa ini agar kesulitan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ketika dalam satu kesulitan, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu ada riwayat yang berhuruf waw, wa rabbul arsyil karim, ada riwayat yang kada ada huruf wawnya, rabbul arsyil karim. Nah, doa ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu menghadapi kesulitan, baik kesulitan dakwah atau kesulitan apapun yang dihadapi, ketakutan, kerisauan. Nah, disuruh memperbanyak doa ini. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama ada yang mempertanyakan kenapa ini disebut doa, padahal kalimat-kalimatnya itu tidak ada yang mengandung doa. La ilaha illallahul azimul halim, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung, yang bersifat hilim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, rabbul arsyil azim, Tuhannya aras yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, rabbul arsyil karim, Tuhannya aras. Di situ kalau ada doa, kenapa ini disebut dengan doaul karbi? Kenapa waktu kesusahan, kesulitan kita disuruh membaca doa ini? Nah, ada dua jawaban dari para ulama. Yang pertama, bahwa kalimat-kalimat ini kita baca sebelum kita berdoa. Nah, kita bisa ada apa yang kita minta kepada Allah. Nah, sebelum kita minta kepada Allah, kita baca dulu kalimat-kalimat tadi. Itu diperkuat dengan yang di bawah ini, warawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah kama rawahu Tabarani fil Kabir bi ziyadah isrif anni syarra fulan, palingkan daripadaku ya Allah kejahatan si fulan. Nah, jadi oleh para ulama, sebelum kita berdoa kepada Allah agar dihilangkan kesusahan, ketakutan, kerisauan, sebelum kita berdoa baca dulu kalimat-kalimat tadi, hanya minta kepada Allah. Misalnya kita tanggal sekian mesti bayar hutang, di tanggal 10 biasa bayar hutang, sudah ada janji. Nah, sedangkan untuk membayar hutang itu duitnya kada kelihatan, mana kadang duitnya dapatnya nih, maka tanggal 10 datang orang menagih hutang. Nah, berarti kita dalam keadaan risau, dalam keadaan kesulitan. Nah, menunggu tanggal 10 itu bacalah sebanyak-banyaknya kalimat-kalimat tadi, kemudian doa kepada Allah agar dihindarkan dari kesulitan itu.
kemudian ada lagi pendapat ulama yang kedua, cukup membaca itu, kada perlu doa. Kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, kada perlu ya Allah, kada perlu, cukup itu aja diulang-ulang. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu aja diulang, kada perlu minta. Nah, maka kesulitan itu akan hilang sendirinya. Gimana dalilnya mereka itu? Hadis qudsi mengatakan, man syagalahu dzikri an mas'alati a'taituhu abdala mimma utis sa'ilin. Ujar Tuhan, siapa yang disibukkan berzikir kepadaku, ini berzikir aja sehingga kada sempat berdoa, kada sempat minta, maka aku beri dia dengan yang lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang yang minta itu. Nah, jadi kalau kita berzikir, ini berzikirnya kada ada minta ya Allah hilangkan kesedihan, kada minta, coba baca berzikir ini, Allah akan memberi lebih daripada orang yang minta